Oke, kalau di AKF sendiri seperti apa sih Pak untuk di Azukari? Saya ngelihat kayaknya nggak ada aerator di kolam Ya, Azukari ini. prinsipnya dua-duanya tadi terpenuhi kalau di AKF. Oke. Cuma beda cara. Jadi nomor satu kan Berarti intinya bukan harus pakai aerator atau beda. tidak, Yang tapi kita ngelihat dari kolamnya dulu. betul, yang penting itu Oke. kadar oksigen di air itu bagus atau tinggi. Caranya macam-macam. Nah kalau untuk di AKF sendiri Pak, dengan luas kolam sekian ini, terus ada curah hujan yang tinggi semisal, eh, kita juga tahu kalau air hujan itu juga bahasanya juga tinggi. Betul. Itu Ya. seperti apa Pak kalau di AKF? Kalau di AKF kan Penanganannya. alhamdulillah Seribu koi seribu warna, sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi dan ikan koinya selalu sehat dan menyenangkan ya. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat koi yang menjalankannya ya. Nah, pada video konten kita kali ini, sambil menunggu beduk untuk berbuka, sahabat koi saya ajak untuk menyapa Pak Agung ya. Ya, di sini tempatnya para penghobi koi happy ya melihat ikan-ikan koinya dari produk KKF yang besar-besar. Dan mungkin kita juga harus sapa juga buat peserta Azukari 8. Mungkin pengen intip seperti apa perkembangannya. Oke, pada video kita kali ini sahabat koi, kita pengen ngobrol sedikit dengan Pak Agung terkait kolam ya dan cara pemeliharaan ikan koi. Oke, langsung saja kita sapa Pak Agungnya ya. Oke, sahabat koi, yuk kita sapa owner dari AKF ya. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Mas Bisu, jumpa lagi. Alhamdulillah sehat Pak Agung. Alhamdulillah sehat. Oke, Tetap Pak semangat. Agung. Ya, tetap semangat di dunia koi. Dan kali ini Pak Agung mungkin kita lebih menyapa ke teman-teman terutama yang peserta Azukari 8 Pak Agung ya. Oh ya, yang Oke. kemarin barusan dilelang. Dan kita ucapkan selamat juga buat para pemenangnya, dan mungkin buat teman-teman yang belum berkesempatan bisa nanti di next time mungkin Pak Agung ya. Betul ya. Oke. Jadi saya pribadi dan semua tim dari AKF mengucapkan selamat untuk semua para pemilik ikan Azukari yang 8. Saya dan tim akan bekerja semaksimal mungkin merawat ikan-ikan Bapak semua dengan baik supaya menjadi lebih baik, lebih tumbuh dan sehat. Oke, dan ini sudah mulai berjalan. Untuk seperti yang diinformasikan di kemarin juga, jumlah ikan 50 ekor Pak ya? Ya, 50 ekor dengan 2 kolam. Dan untuk kolamnya ini memang yang satu memang bukan kolam baru tapi pernah juga dipakai, tapi bukan untuk Azukari Pak ya? Betul. Oke, dan untuk perawatannya hampir sama Pak ya? Sama, kolamnya juga kualitasnya juga sama, bagusnya, dalamnya, airnya juga sama. Untuk pakannya support dari JPD sama dengan Azukari 7 berarti Pak ya? Ya. Oke, dan ini nanti untuk awal-awal bulan ini mungkin cuaca agak kurang bagus Pak ya. Ini panasnya over tetapi itu hujan. Disuruh tahu-tahu hujan. Ya. Nah ini untuk antisipasi jenengan seperti apa Pak nanti kalau ini Azukari ini? Kalau misalkan cuaca seperti itu, kita kadang makan dikurangi kalau hujan deras gitu. Oke. Ya, tapi kalau kondisi ikan normal, terus cuacanya hujannya nggak terlalu deras, tetap kita kasih pakan normal. Oke, berarti tetap. Kelebihannya di sana kalau ada hujan deras itu airnya juga ngalirnya deras. Jadi dia
ikannya itu nggak begitu ngefek lah. Oke. Air masuknya lurus gitu kolam-kolam Azukari, beda kolam. Dengan kolam yang lain Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, ini juga ada beberapa mungkin saya nggak nyebutnya lebih ke diskusi ya Pak ya. Ada terkait kolam untuk mengejar ikan koi bisa jumbo dan bulky. Itu ada sebagian pendapat kolam harus tersuplai oksigen atau aerasinya harus optimal. Betul sekali. Dan ada juga yang bilang oh nggak perlu, yang penting dripping airnya lebih kenceng. Nah, itu juga betul. Oke, kalau di AKF sendiri seperti apa sih Pak untuk di Azukari? Saya ngelihat kayaknya nggak ada aerator di kolam Azukari. Prinsipnya dua-duanya tadi terpenuhi kalau di AKF. Oke. Cuma beda cara. Jadi nomor satu kan prinsipnya harus oksigen tinggi. Oksigen tinggi. Kalau di AKF tidak pakai aerator tapi oksigennya tinggi. Pakai apa? Pakai luas kolam, volume kolam. Jadi di AKF itu rata-rata kolamnya luas, sisanya sedikit. Oke. Jadi dikonsumsi ikan itu oksigennya sangat-sangat melimpah. Apalagi kolam-kolam saya kan semuanya airnya ngalir. Airnya mengalir terus saya. Nah itu pasti kadar oksigennya tinggi. Okay. Kalau yang pakai aerator itu memang biasanya kolam-kolam yang isinya padat atau kolam kecil, nah, itu harus pakai aerator supaya oksigennya tinggi. Tuh. Oke, berarti luas kolam ini berpengaruh juga terhadap kandungan oksigen di ini juga Pak ya. Luas kolam dengan ikan sedikit oksigennya pasti ya melimpah, karena dengan luas sekian itu hanya dikonsumsi ikan sedikit. Oke, gitu. Berarti intinya bukan harus pakai aerator atau tidak, tapi kita ngelihat dari kolamnya dulu. Betul, yang penting itu kadar oksigen di air itu bagus atau tinggi. Caranya macam-macam. Isinya dilunggari bisa, ditambahi aerator bisa, filternya airnya digelojokkan, itu juga nambah oksigen. Oke, dan kalau saya ngelihat memang di kolam-kolam di AKF ini tidak menggunakan aerator kecuali untuk yang karantina saja Pak. Iya. Oke, memang berarti dan kedalaman ini berpengaruh juga sih Pak. Kalau kedalaman berpengaruhnya sama pertumbuhan, sama bodi berpengaruh. Oke, berarti itu sahabat koi. Jadi ini pendapat ini berarti basicnya bukan harus dengan aerator atau tidak, tapi memang kita harus melihat dari luasan kolam juga Pak. Betul. Pokok kuncinya itu oksigen memang harus bagus. Oksigen harus bagus. Ya, caranya terserah mau gimana, tidak. Itu juga akan terpengaruh dengan kesehatan ikan Pak ya? Sangat berpengaruh. Kesehatan ikan, pertumbuhan ikan itu pengaruh sekali. Oke. Nah kalau untuk di AKF sendiri Pak, dengan luas kolam sekian ini, terus ada curah hujan yang tinggi semisal, kita juga tahu kalau air hujan itu juga bahasanya juga tinggi. Betul. Itu seperti apa Pak kalau di AKF? Kalau di AKF kan alhamdulillah kolam itu semua kolam itu airnya ngalir terus, dapat air baru terus. Kalau curah hujan tinggi banget itu paling ya berpengaruh, tapi nggak begitu bikin ikan kaget atau gimana, enggak. Walaupun ini kedalaman nggak terlalu dalam Pak ya? Tidak. Berarti persentase air hujan ini tidak signifikan sekali. Betul, untuk tidak kolam signifikan, tidak mempengaruhi secara signifikan atau terlalu bikin ikan drastis kaget, gitu, ya. Oke, ini sahabat koi untuk jadi penjelasan terutama ini di grup. Saya seneng di grupnya Azukari itu banyak diskusi-diskusi Pak ya. Dan ini salah satu yang diskusi kemarin diobrolin di grup, dan ini sahabat koi kita obrolin dengan Pak Agung terkait untuk tentang aerasi di kolam Pak ya. Oke sahabat koi, pasti penasaran untuk kolamnya Azukari seperti apa. Yuk kita langsung lihat ke kolamnya ya sahabat koi. Kalau untuk yang Azukari 8 itu kemarin kan disampaikan bahwa ada 2 kolam yang akan digunakan. Betul. Oke, kalau boleh dijelaskan ini kolam yang biasanya dipakai nih Pak ya? Ya. Ini kolam yang biasa dipakai, yang Azukari 1 sampai 7. Ini kolamnya. Ini kapasitas 700 ton airnya. Nah, biasanya isinya 40 ikan Azukari. Oke. Nah, yang berikutnya yang 8 ini jumlahnya saya tambahin 50 ekor. Oke. Size-nya setat itu lebih besar. Tapi ada 2 kolam. Jadi intinya ini nanti akan jauh lebih longgar. Oke. Jadi kapasitas kolam tetap,
jumlah ikan semakin sedikit karena dipecah dua Pak ya. Betul. Oke, kalau ini sebatas mana Pak airnya Pak? Kalau yang ini? Segini, ini. Nah. Oke, ini berarti sekitar 150 ketinggian airnya kalau dari dasar Pak ya? Ada yang 150, ada yang 170, ada yang di sana mungkin 130-an. Oke, untuk bawah ini memang maton Pak ya? Ya, tanah. Tanah ya. Terus untuk yang satunya sama? Sama, bersebelahan itu nanti kita lihat sekalian. Oke, nih sahabat koi untuk kolam Wazukari 8 jadi lebih luas dengan jumlah ikan yang lebih sedikit. Ya. Airnya langsung dari sungai, sungainya sungai dari sumber. Jadi airnya jernih. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Jernih kalau di sini biasanya buat cuci gitu airnya. Jernih banget. Buat mandi, setiap hari buat mandi juga. Mengalir setiap hari 24 jam dengan debit yang lumayan besar ya. Kalau perawatan kolam sama seperti kolam-kolam yang lain ya. Kita mungkin rutinitas kuras-kuras itu kalau untuk matkon ini 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kuras, bersih-bersih, buang lumpur, kan kembalikan lagi gitu. Oke sahabat koi, yuk coba kita lihat untuk kolam berikutnya ya. Ini juga nggak jauh jaraknya dari kolam pertama. Ini sebelahan aja Pak Agung ya? Ya sebelahan aja ini. Oke, coba kita lihat ya. Ini kolam baru untuk Azukari. Sebelumnya pernah dipakai belum Pak? Kalau untuk Azukari belum. Belum. Tapi kalau untuk merawat ikan memang sudah lama barengan ini. Oke. Oke, ini dia kolamnya sahabat koi, dan airnya juga dari sungai ini Pak Agung ya? Dari sungai. Air dari sungai ngalir seperti itu setiap harinya. Oke. Gerojok kayak air terjun. Jadi kemungkinan besar prediksi ikan nanti akan gede. Kalau lihat volume ikannya mungkin yang di sini kita isi 20 atau 23 gitu. Yang sana nanti sekitar 28. Nah, ini yang saya bilang kolam kedua untuk Azukari yang ke-8 nanti. Ini volumenya kapasitasnya 550 ton. Ini nanti untuk Azukari yang ke-8 yang berjumlah 50 ekor ikan, yang satu tadi, yang kedua ini. Jadi 50 ekor itu saya pecah jadi 2 kolam. Jadi makin longgar. Kalau kedalaman kurang lebih imbang. 1,5 lah rata-rata, 1,5 1,7 gitu. Tapi kalau luasnya ini berapa ya? Lupa saya. Pokoknya kapasitas airnya ini kapasitas airnya 550 ton tahu pun. Kita hitung. Airnya sumbernya sama, satu aliran sungai, dan ini juga bersebelahan. Nah sahabat koi, itu tadi obrolan saya dengan Pak Agung terkait untuk kolam Azukari 8 Pak ya. Dan kita sekali lagi kita ucapkan selamat buat, dan semoga nanti ikan-ikannya pertumbuhannya berapa bulan Pak? 3 bulan ya? 6 bulan. Untuk pengecekan pertama. Oh iya 3 bulan. 3 bulan pertama Pak ya. Biasanya pertengahan. Sesuaikan waktunya. Oke, nanti berarti ada 2 kolam yang kita cek, kita angkat Pak ya nanti. Kita lihat untuk pertumbuhan perikan, dan nanti untuk jumlah ikan juga kita harapkan sehat dan selamat semua Pak ya. Oke, Pak Agung terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke, sahabat koi, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.